Udah? Udah, Bu. Rumus ini udah pernah dapat belum? Oh, udah, Bu. Ya, berarti rumus ini kan gaya gempa dasar di bawah sini ya. Nah, ini didapat dari Ya, Bu. nilai C1 kali I dibagi R kali W total. Ya. C1 itu didapat dari respon spektrum gempa. Kalau I dilihat dari SNI. Kalau R-nya, Iya, Bu. I-nya itu berdasarkan fungsi gedung ya. Terus kalau Iya, R-nya betul. berdasarkan jenis gedung, apakah beton, apa baja gitu ya. Terus kalau W total ini berat gedung. Tapi berat gedungnya didapat dari beban mati 100% ditambah beban hidup 30%. Ya. Terus apa? Bentar. Terus ini nah caranya di apa? Pakai Darmadi ini kita bisa menghitung nilai gaya gempa dasar ini secara apa? Secara SAP 2000 versi student, caranya dengan membuat kelompok apa? Kelompok berat ya. Karena ini W total ini nantinya kan dasarnya setelah ketemu V, lantas kalian mencari apa? Setelah ketemu V-nya, kalian nanti tugasnya harus nyari F1 ini kan, FI kan. FI itu didapat dari masing-masing berat lantai. Ini kalau misalnya lantai 5, ini berapa sih? 1, 2, 3, lantai 5 ya. Berarti W5 kali tingginya apa? Lantai 5 dibagi total perkalian dari W kali Z ya. Terus dikalikan dengan gaya gempa dasar. Nanti dapat F5, F4, F3, F2, F1 tuh ya. Nanti kalau dijumlah FF ini sama dengan V ini. Nah, sekarang hitung beratnya W itu gimana caranya? Itu kita buat bikinnya pakai grup apa? Grup lantai gitu ya. Berarti grup lantai 5 ini kita apa? Crop semua kolom, balok termasuk tumpuan yang di sini. Itu berarti grup lantai 5 ya. Nanti kalau grup yang bawah berarti kolom lantai 4 sama balok sini sama tumpuan di sini. Ya, nah itu cara bikin grupnya di sini udah diajarin nih, ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada soalnya kayak gini, ya. Ini ada beban mati, ada beban hidup. Kemudian ini udah diajarin cara langkahnya, ya. Kemudian apa? Setelah apa inputnya udah diinput semua. Nah di bukunya Darmadi ini saya cuma ngedit ini aja nih, ya. Ini dari kalau di searching di Google ini salah nih. Darmadinya nulisnya cuma 244,6. Ini angkanya nggak ada. Kemudian berat volumenya 2400. Ini koma di belakangnya nggak ada, ya. Nah tapi hasilnya kalau saya kerjakan pakai Darmadi aslinya ya itu nggak klop nih, ada selisih berat nih, ada selisih nggak ketemunya segini, sehingga saya koreksi. Jadi yang sudah saya share di grup ini udah ibu benerin ya, kamu berat ini itu dari bikin grup ya. Sekarang mungkin kita buka ini ibu salah settingannya nih. Kalau mau buka SAP 2000-nya gimana? Ya ini harus ditutupin dulu. Ini yang bawahnya tuh nggak kelihatan gimana. Ini yang dikecilin ini. Kalau zoomnya yang dikecilin gimana caranya sih? Sebentar ya, kalian harus ditutupin dulu kali ya. Sebentar ya. Sekarang kita buka tabnya. Ini ya.
Ini stubnya kelihatan? Stub 2000-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, berarti kita buka file yang kita buat, filenya Darmadi itu ya. Filenya ini apa di sini ya? Ini ya. Nah, ini yang filenya Darmadinya ya. Berarti di sini mungkin kita bisa lihat bebannya sesuai dengan apa beban yang ada, tapi satuannya kilogram meter. Ini ya. Kemudian ada beban mati, ada beban hidup. Ini ya. Terus kalau data penampang-penampangnya, ukuran penampangnya ini kolomnya 45 kali 55. Ini kita klik satu biar kelihatan. Ini kolom yang 45. Ini ya. Jadi dua lantai bawah, kolomnya 45, yang atas ini lihat di materi ya. Kemudian baloknya. Nah, perbedaannya di sini hanya ada beban mati sama beban hidup. Ini beban matinya ini harus dikalikan dengan 1 karena dia pakai material penampang supaya berat penampangnya kehitung ya. Kemudian, nah ini ada tambahan beban gempa, tapi ini beban gempanya sebetulnya apa? Ini lihatnya mungkin di sini ya. Kalau mau lihat gimana? Oh, bukan yang situ. Itu setelah di-input ya. Tapi di sini Bu mau nunjukin load kombinasi. Itu ada kombinasi yang beban mati 100% dan beban hidup 30%. Ini tidak dicentang untuk desain beton, tapi di sini dipakai buat menghitung nilai beban gempanya. Jadi kombinasi satu ini dibuat untuk apa? Menghitung berat, ya, bukan untuk desain gempanya. Jadi tambahannya setelah beban apa? Beban mati di input, beban hidup di input, kemudian penampang di input, ya. Terus kita buat load kombinasi untuk menghitung berat, ya. Kemudian setelah itu kita membuat blok-bloknya buat ngasih grup apa? Grup beratnya, ya. Nah, buat ngasih grup beratnya itu caranya di blok gini. Nah, cara bloknya itu lihat di buku ya. Jadi ini adalah grup lantai 5 gitu ya. Jadi semua kolom, balok sama tumpuan di sini ya. Nah, itu dibikin grupnya nanti cara bikinnya assign kemudian grup name ya. Kemudian dibikin grup ada tingkat 4 gitu ya. Kita bikin grup di sini. Tapi ini grupnya udah Ibu buat, jadi biar nggak ngacak grup yang sudah dibuat. Tadi caranya seperti di buku ya. Jadi kalau kita nggak membuat, ini berarti hanya ada grup satu nih, all. All berarti ngitung total berat semuanya. Ya, kalau kita ingin ngelompok-ngelompokkan, kita harus bikin sendiri. Jadi nanti ngekliknya di add new group. Ya, tapi karena ini grupnya sudah dibuat, ada tingkat 4, ada tingkat 3, 2, 1 ya. Dan nih ya, ini bisa ya, diikutin bukunya ya. Jadi ini grupnya udah dibuat,
Terus kalau lantai 3 berarti ini, kemudian ini, terus sama kolom-kolom di sini. Ya. Nah, ini dikasih nama grup lantai 3, ya, dan seterusnya sampai bawah gitu. Ya. Terus apa lagi ya yang dibuat? Udah ya, kayaknya sih itu aja setelah membuat grupnya. Kemudian tinggal di run. Oh ya, di sini define materialnya. Oh, ini yang salah nih. Ini harusnya ada angkanya sesuai yang di buku. Tadi bukunya ada di mana ya? Bentar ya. Ini jendelanya. Ini kalau nggak disesuaikan sama bukunya, beda lagi sama. Ini materi yang di bukunya mana? Lagi. Ini ya. Jadi datanya harus dirubah yang ini. Soalnya kebetulan file yang dibuka tadi file yang salah kayaknya, ya. Jadi ini 244 harus dicatat dulu, enggak apa soalnya sukanya. 244,6299 2400,441. Ini ya maksud Ibu ya, bisa lihat ya. Sekarang buka lagi ini, berarti ini sebelum di run kita benerin dulu data materialnya. Ini 244,6299. Kemudian ini 2400,4119. Bentar. Ini ya. Yang lain sih nggak berubah. Nah, mungkin kita cek lagi sama ini dikecilin aja ya. Kok nggak mau ya? Ini kilogram. Kita cek lagi sama mili, define material. Oh, beda ya. Bentar. Data yang satu lagi dalam apa sih? Ini data penampang yang satunya lagi. Ada satu lagi data penulangan. Penulangannya mana ya? Kayaknya di atasnya lagi. Ini ya, 35 sama 35 megapascal ya untuk bajanya. Berarti megapascal itu satuannya Newton mili. Ya. Ini ya, 35, ini 35 ya. Nah, kalau penulangannya kayaknya nggak penting deh, soalnya kita mau ngitung yang berat betonnya ya. Oke, grupnya sudah dibuat. Sekarang kita tinggal di setting 2 dimensi. Ini kayaknya nggak usah dihitung dulu. Terus kita run. Ya. Nah, ini sekarang tampilannya seperti ini. Sekarang yang penting kita lihat itu adalah display show group join for sums. Ya.
Ini kalau all berarti total berat W total. Ya, ini W total semuanya. Ini kalau dilihat di bukunya, kalian mungkin bisa, kalau ada yang ngeprint bukunya, bisa dilihat sama print bukunya ya. Nah, ini bisa kelihatan tampilan ininya. Ada yang sambil, ada yang punya print Ya, Bu. print materinya Simpan, nggak? Bu. Ada yang punya print Enggak materi? ada, Bu. Kenapa? Yang ini, Bu. Iya, angkanya sama nggak? Ya, jadi yang dibuka di materinya halaman ke berapa itu yang ada tingkat grup, ini adalah berat all-nya, ya. Ini berat all. Sekarang kalau kita mau lihat berat yang per lantai, karena yang kita lihat itu adalah beban masing-masing lantai. Ini harus ditutup dulu. Display yang per lantai, ini ada tingkat 1. Tingkat 1 berarti, oh ini belum di grup kayaknya deh. Ini masih all semua. Berarti yang ibu buka tapi grupnya kayaknya salah deh. Oh, tingkat 1 itu yang bawah, bener ya. Kalau tingkat 1 itu sama dengan all memang, karena ke semuanya. Berarti lihatnya sekarang yang tingkat 4 ya. Nah ini yang tingkat 4, 20731,684 ya. Ini berarti beban lantai 4 ya. Kemudian ini si Iqbal kenapa ya udah diadmit keluar masuk terus. Kemudian yang di lantai 3 ini ya 46923,368 ya. Dan seterusnya ya. Bisa paham ini lihat ininya? Ya, Bu. Lihat ya. Sekarang balik lagi ke bukunya. Bukunya di mana? Bukunya di mana? Sekarang bukunya ini. Nah, bukunya yang ini ya. Berarti setelah data ini dapat yang di sini, ini kan tadi yang diklik tuh ada tumpuannya ikut masuk nih. Ini masuk. Berarti ketika di lantai lantai berapa ini 3, ini kan tumpuan nih, tumpuan. Berarti berat atasnya kan ikut masuk nih. Berarti kalau W3 itu artinya beban lantai 4 sama lantai 3. Ya. Ini tinggal 10 menit nih. Beban lantai 4 sama 3 ikut masuk nih. Ya. Terus kalau 2 berarti 4 sama 3 ikut masuk juga. Jadi harus dikurang-kurangin. Sehingga kalau di lantai 1 kan tadi semua kan sama dengan atasnya. Kalau kita pengen lihat yang lantai 1-nya aja ya berarti tinggal ngurangin atas-atas gitu. Ya. Ini dikurangin atas-atas nih. Nanti kalau dijumlah berarti sama. Paham nggak ini ya? Soalnya kita ngebloknya join nih. Jadi kalau join 3 ini berarti join 4-nya ikut masuk. Sehingga kalau mau dapat berat lantai 3 aja dikurangin lantai. Jadi kalau mau dapat lantai 3 itu berarti W3 dikurangi W4. Kalau mau dapat lantai 2 berarti W2 dikurangi W4 dan W3. Kalau mau dapat lantai 1 berarti W1 dikurangi W2 tambah dikurangi W3 dikurangi W4 gitu. Ya, paham? Irfan paham? Mungkin nanti tinggal jelasin yang lain. Paham Irfan? Dari hasil sapnya ini? Nggak dengar? Ya, paham ya? Waktunya tinggal. Ya, Bu. Dikit, Bu. Sekarang nanti kalau ini sudah, ya, sekarang kita terusin lagi. Nah ini kan buat dapat berat aja, ya. Jadi nggak usah nyari reaksi, nggak usah nyari bidang momen gitu ya. Tapi ini disimpan aja. Nanti kita save as namanya. Kita save as. Kemudian kita
simpan dengan nama lain, yaitu sekarang kita menghitung waktu getar. Ya, yang tadi dipakai cuma buat beratnya aja. Ya. Nah, ini sekarang kita pakai dengan kita simpan pakai nama lain, ya. Kita buka ini kuncinya, ya. Berarti display ini kita ulang dari awal. Sekarang kita nginput beban massa di sini. Jadi dari pelajaran berikutnya kalau beban gempa itu sebetulnya yang diinput massa kemudian di run, nanti hasil run-nya itu keluar waktu getar gitu ya. Berarti ini setelah di save as, kemudian waktu getar yang massa yang sudah kita hitung di sini, ini share-nya balik lagi ke sini ya. Nah, ini habis ketemu berat materi ini. Nah, ini dihitung masanya. Masanya mana? Ini ya. Nah, ini ya. Berat massa itu kan sama dengan berat dibagi gravitasi. Kalau berat per lantainya sudah dapat, kita hitung massanya nih. Nanti massa ini yang diinput di studentnya. Ya. Jadi M4 2113 ini diinput di sini. Karena massa itu diinput, maka di sininya itu materialnya tadi ini harus dinolin. Ya, ini dinolin, terus ini tetap yang volumenya sih nggak masalah ya. Yang penting massanya aja. Kemudian diinput di sini. Assign, join, massa. Ya. Nah, arah X nih inputnya ya. Ibu nggak isi angkanya dulu, karena kayaknya sih udah diisi deh. Kalau enggak, ya nanti replace aja ya. Sambil ngetes sudah ada isinya belum? 2113. Ini coba replace. Nah, ternyata ini udah ada isinya ya. Tapi ini satuannya salah deh kayaknya. Satuannya ini kecil ini. Satuannya harusnya kilogram meter. Ini ya, berarti ini salah nih. Berarti di undo aja ya. Nah, harusnya ini ya. Nah, ini bisa dilihat nih Irfan ya. Nah, ini berarti udah ke input masanya ya. Karena filenya yang Ibu buka kayaknya file yang sudah ke input massa deh. Tapi nggak ngaruh pada saat ngitung berat tadi, walaupun masanya double juga nggak masalah sih. Nggak akan double di berat tadi, tetap aja ngaruh ya. Tetap nggak ngaruh ya, karena sesuai dengan. Nah, setelah di input massa ya, dengan cara itu tadi dinolin, kemudian langkah berikutnya kayaknya yang nggak ada di pelajaran sebelumnya itu adalah membuat langkahnya di halaman berapa? Di halaman berikutnya yang hitung T, kita buka lagi sini. Yang ini ya, habis ketemu massa ini ya. Ini itu menghitung berat total, habis itu nanti buat dipakai buat ngitung gaya V ya. Tapi sekarang buat nyari waktu getar, itu ada langkah yang harus dilakukan lagi nih. Massa tiap tingkat itu harus kita pilih, kemudian kita, ini input ya, yang langkah kedua nih ya. Pada saat gempa terjadi, pelat lantai itu diasumsikan tidak berdeformasi secara terpisah dan merupakan satu kesatuan. Jadi dia bergerak ke kiri dan ke kanan secara bersama-sama. Sehingga pada frame balok perlu dirubah jadi rigid floor diafragma. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan di sini. Ya. Nah, itu caranya caranya ini di blok di seluruh lantai. Yang di sini. Ini kemudian
Mana ya tadi? Klik semua beban. Kemudian kalau nggak salah ini assign. Kemudian frame. Apa ya, bentar nih. Oh, join. Kemudian join constraint. Ini ya. Nah, ini kalau kita nggak bikin, dia cuma ada 0 aja nih ya. Nah, itu kita bikin ada lantai 4 ya. Tapi caranya bikin itu kita bikin di sini itu add diafragma. Nanti yang diklik itu add diafragma. Kemudian ini sumbu set ya. Terus ini diafragma 1, terus oke gini. Ya, tapi karena ini udah bikin ya, nggak bisa dilihat sih dia ya tampilannya kayak gini terus dikasih nama ya. Nah, ini sudah dibuat semua per lantainya, tujuannya supaya dia jadi satu kesatuan antara plat sama balok ya. Nah, ini yang tingkat 3 juga sudah dibikin ya, seperti ini ngekliknya terus dikasih nama dan seterusnya ya. Karena ini sudah Ibu buat, jadi Ibu nggak lakukan kliknya lagi. Terus setelah itu, nah tinggal di run aja sih. Analisis, setting, kemudian ini dipilih analisa dinamiknya, ya. Kemudian setting ininya dirubah mode-nya. Mode itu jumlah lantainya, ya. Jadi kalau dia lantainya lantai 4 berarti ini dirubah 4. Kemudian oke, ya. Terus 2 dimensi, terus run. Ini, nah terus ini tampilan waktu periodnya nih, ya. Waktu period ini nilai T-nya gitu. Nanti nilai T ini yang dilihat di sini beneran. Maka ini ya. Nanti kalau ketemu T-nya tadi, terus kita lihat di diagram spektrum gempa gitu ya. Kebetulan ini contohnya diambil dari daerah Bandung. Bandung itu berarti wilayah 4. Kemudian misalnya desainnya itu mau pakai yang jenis tanah lunak, apa sedang, apa keras, tergantung dari gedungnya. Kalau misalnya mau dipakai tanah sedang berarti gambar ini. Kalau nilai T-nya 0,394 ya. Sambil lanjut ya, sedikit aja, nanti tugasnya Irfan menerangin yang lain ya. Kalau yang lain nggak bisa masuk. Jadi setelah tadi kita dapat waktu getarnya, kemudian dimasukin ke ini. Walaupun ini sebetulnya SNI-nya udah lama banget sih ya, SNI 2002. Sedangkan sekarang tuh udah keluar SNI tahun 2000 berapa ya yang terakhir keluar tuh. Itu diagram spektrumnya udah lebih bervariasi lagi. Kayaknya ada yang bisa langsung ke gambar di internet, tinggal masukin wilayahnya berapa. Jadi gambar spektrumnya lebih lengkap lagi. Tapi nggak masalah lah, ini prinsip dasar yang dari SNI lama nggak apa-apa, karena nanti tergantung penerapan di pekerjaan kan. Kalau udah harus pakai yang baru, ya nanti cuma menyesuaikan gambar spektrumnya. Ya. Jadi ini kalau udah ketemu nilai waktu getarnya, kemudian dimasukkan ke diagram ini. Ya. Kalau kita pilihannya ke sini, berarti jatuhnya di sini. Nah, nilai C1 itu berarti ini. Ini yang sebelah kiri itu nilai C, yang sebelah bawah itu waktu getar. Ya. Setelah dapat C1, tinggal dimasukkan ke persamaan yang tadi, gaya V dasar itu sama dengan C1 kali I. I-nya itu kalau dia gedung perkantoran misalnya, itu berarti I-nya 1. Terus dibagi R, R-nya itu kalau dia gedungnya beton, itu berarti R-nya 4. Atau ini kebijakan kayaknya sih, R-nya itu berkisar ada yang 4 sampai 8 ya.
Jadi tergantung kebijakan lah. Ini kita masukin aja R-nya 4. Kemudian ini W totalnya, ya. W totalnya tadi berapa? Gini, ketemulah nilai V. Ketemu nilai apa? V total. Ini W totalnya ketemu nilai V, terus dimasukkan ke persamaan F tadi. F itu sama dengan, kalau F4 berarti W4 kali H4 dibagi total perkalian dari W4 kali H4 ditambah W3 kali H3 ditambah W2 kali H2 tambah W1 kali H1 ya. Kali V kali gaya gempa dasar. Kali V ini dapatlah ini ya. Jadi kalau dijumlah F-nya ini nanti sama dengan V ya. Nanti kalau buat desain ke gempa ya nanti tinggal diinput ini sebagai gaya gempa ya. Nanti dimasukin lagi ke sini. Ini bisa di-save lagi, kita menambahkan statik. Load case-nya ada beban gempa ya. Beban gempanya itu ya diinput F1 tadi berapa, F2 berapa. Yang atas F4 ya. F4, F3, F2, F1. Kemudian nanti kalau mau dipakai load kombinasi untuk beton apa dan seterusnya ya. Jadi ini pelajaran substudent itu bisa dipakai buat menghitung gempa, tapi caranya bertahap dengan menginput massa. Kemudian dari input massa kita dapat waktu getar. Dari waktu getar kita dapat dapat nilai C1, terus dapat nilai F-nya, terus baru diinput. Ya, kira-kira gitu dicoba dulu sekarang sampai bisa dapat yang sama dengan buku.